Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Permusa. Jadi kali ini saya akan sedikit berbagi kisah atau cerita atau berita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia ya guys. Berita yang pertama adalah karena belum habis potongan dan dipulangkan oleh majikannya. Dua TKW ini ditahan pihak PT dan disuruh bayar 20 juta per orang. Begini kronologinya. Berita yang kedua adalah kabar gembira, masa kerja TKW atau informal akan diperpanjang hingga 20 tahun. Benarkah? Simak berita selengkapnya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Karena belum habis potongan dan dipulangkan majikannya, dua TKW ini ditahan pihak PT dan disuruh bayar 20 juta per orang. Begini kronologinya. Diliput dari Bogor Kompas.com, Kepolisian Resor Bogor Kota membebaskan dua orang tenaga kerja wanita atau TKW berinisial AS dan S setelah sebelumnya ditahan agensi penyalur tenaga kerja di wilayah Sukasari, Kota Bogor. Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota, Komisaris Polisi Didik Purwanto mengatakan, pembebasan terhadap kedua TKW asal Cianjur dan Indramayu itu dilakukan pada hari Selasa. Didik menjelaskan, selain mengamankan kedua wanita tersebut, polisi juga membawa pemilik agensi penyalur TKW ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, pihak pengelola mengaku menahan keduanya lantaran melanggar kesepakatan kontrak kerja. Pengelola, kata Didik, meminta uang sebesar 20 juta untuk masing-masing sebagai biaya ganti rugi atas pelanggaran kontrak kerja kedua TKW tersebut. Kontrak kerja mereka 2 tahun tapi baru bekerja 2 bulan di Singapura dan pulang ke Indonesia sekitar 2 minggu lalu. Karena itu pengelola meminta uang sebagai operasional mereka selama menjadi TKW. Satu orang dikenakan 20 juta, ujar Didik pada hari Rabu. Pengelola pun menahan keduanya di tempat penampungan mereka sampai bisa melunasi biaya tersebut sebelum dapat pulang ke keluarganya. Saat ini kedua TKW tersebut sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Polisi selanjutnya masih terus melakukan penyelidikan kepada pihak pengelola terkait izin dan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Kita masih periksa pengelolanya terkait izin di dinas-dinas terkait. Untuk sementara ini terkait administrasi belum ditemukan unsur pidana lainnya yang dialami korban. Tapi kalau nanti kami temukan, kita akan proses sesuai hukum yang berlaku, pungkasnya. Jadi kronologinya itu begini guys, sebut saja namanya E dan A ya. Jadi E dan A ini adalah seorang TKW Singapura yang baru bekerja selama 2 bulan. Dan kita tahu masa kontrak di sana itu 2 tahun ya guys. Nah sebelum 2 tahun ya baru bekerja 2 bulan mereka berdua ini dipulangkan ke Indonesia. Karena ada masalah tertentu, katanya sih dengar-dengar karena belum bisa bahasa begitu guys. Nah setelah pulang itu ternyata dijemput sama PT. Jadi mereka berdua ini tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi harus pulang ke PT dulu dan harus menebus denda sebesar 20 juta per orang. Nah sebelum ada uang untuk menebus denda tersebut, maka Mbak A dan E ini tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, akhirnya ada salah satu keluarga yang melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Nah, akhirnya pihak kepolisian langsung mendatangi PT tersebut yang berada di daerah Bogor. Nah, setelah diperiksa, akhirnya Mbak A dan E ini diperbolehkan untuk pulang ke rumah atau dibebaskan begitu. Dan untuk pihak PT-nya juga diperiksa sama pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dan untuk saat ini pihak kepolisian juga masih menindaklanjuti, masih mendalami apakah ada kasus-kasus seperti ini di PT tersebut. Karena kita tahu ya guys, sebetulnya kasus ini itu sudah beberapa kali terjadi. Bahkan dulu saya pernah up video satu kasus yaitu Mbak Curia yang pulang dari Hong Kong, yang diintermini dari Hong Kong, dan beliau ini juga sama yaitu harus menebus 20 juta rupiah.
Nah, karena memang tidak ada uang 20 juta, akhirnya harta benda yang berada di rumah itu disita sama pihak PT. Tapi alhamdulillah akhirnya mungkin sekarang kasusnya sudah clear ya, sudah ada pihak-pihak yang menolong. Tapi kalau untuk kasus ini sih alhamdulillah nggak sampai menyita barang-barang tertentu yang berada di rumah, karena memang pihak keluarga itu pintar ya, jadi mereka itu ada yang menelpon polisi atau melaporkan hal tersebut. Jadi segeralah pihak kepolisian mendatangi PT-nya untuk bisa mengembalikan Mbak A dan E ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, ternyata kasus-kasus seperti ini itu sering sekali terjadi guys, tapi mungkin tidak diekspos ya, jadi banyak orang yang tidak tahu. Nah, ini ada beberapa komentar tentang hal ini. Ternyata tuh ada teman atau kerabatnya juga mengalami hal yang sama. Teman saya ke Singapura selama 5 bulan dipotong gaji, masih diminta denda 30 juta karena dipulangkan. Jadi ada yang lebih parah guys, ini 30 juta malah ya didenda sama pihak PT. Ada lagi, ya adikku didenda 18 juta sama pihak PT. Yang ketiga, emang C waktu mau terbang itu disuruh bikin surat perjanjian, bila tidak lunas 7 bulan potongan pulang itu kena denda C 19 juta rupiah. Wah, ini malah lebih banyak lagi guys, jadi ada yang 18 juta, ada yang 19 juta begitu. Jadi memang ternyata itu ada beberapa PT yang harus atau mewajibkan kita untuk membuat surat perjanjian apabila kita tidak sampai finish kontrak ya, sebelum atau kita harus dipulangkan sebelum habis potongan, maka kita diwajibkan untuk membayar denda sekian begitu guys. Nah, saya malah baru tahu kalau ada perjanjian-perjanjian seperti ini, karena dulu saya di PT tidak ada guys. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman ya yang sekiranya ingin pergi ke luar negeri. Apabila nanti di PT membuat surat perjanjian seperti ini, mending teman-teman ini pindah PT saja. Jangan mau ya nanti, karena nasib seseorang tidak ada yang tahu. Kalau ada majikan yang jahat, nanti tiba-tiba kita dipulangkan tanpa sebab, kita harus membayar denda sekian banyak dan kita sudah terlanjur tanda tangan di atas materai. Nah, itu kita harus bertanggung jawab ya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita sepakati di surat perjanjian tersebut. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman ya, kalau misalkan ingin pergi ke luar negeri atau bekerja ke luar negeri, apabila ada PT yang menyuruh teman-teman menandatangani surat perjanjian seperti ini, jangan pernah mau ya guys. Be smart ya, jangan sampai kita dibodohi sama pihak PT begitu. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kabar gembira, masa kerja TKW atau informal akan diperpanjang hingga 20 tahun. Benarkah? Simak berita selengkapnya. Diliput dari sorabmi.com, batas masa kerja pekerja migran perawat pasien di Taiwan dalam waktu dekat akan diperpanjang dari yang sebelumnya 14 tahun menjadi 20 tahun. Anggota legislatif dari Partai DPP atau Kuomintang, Zhao Ziwei dan Partika MT atau Kuomintang, Lim Ming Chong telah mengusulkan amandemen Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan tentang perpanjangan masa kerja bagi pekerja perawat pasien. Saat ini rancangan amandemen tersebut telah dikirim ke Komite Kesehatan dan Lingkungan Legislatif Yuan untuk dilakukan peninjauan. Dilansir dari media Apple Daily, bukanlah hal yang aneh bagi pekerja migran perawat pasien untuk memperpanjang masa kerja mereka. Menurut QZW, dalam beberapa tahun terakhir, kantor dinas ketenagakerjaan setempat telah menerima laporan dari keluarga majikan yang berbeda, di mana mereka mempunyai anggota keluarga yang sakit selama lebih dari 10 tahun. Mereka telah mengembangkan pemahaman jangka panjang dengan perawat pasien asli yang sudah akrab dengan kondisi fisik dan mental lansia atau pasien, sehingga secara tidak langsung pasien tidak tergantung dengan perawat yang asli. Sementara itu, legislator DPP Kuomintang Cai Yiu juga mengusulkan agar masa kerja untuk pekerja migran sektor lain dapat diperpanjang dari 12 tahun menjadi 14 tahun sama seperti sektor perawat pasien. Untuk masalah ini sekarang telah diserahkan ke komite untuk dilakukan peninjauan.
Nah, ini kabar gembira ya, khususnya bagi teman-teman yang informal. Sekarang masa bekerja di Taiwan itu diperpanjang. Yang tadinya cuma 14 tahun sekarang bisa sampai 20 tahun guys. Nah, kita sih berharap semoga saja secepatnya disetujui ya guys. Karena untuk di negara-negara lain juga tidak diberi batasan guys, seperti Hong Kong, Singapura, mereka juga bisa bekerja sampai berpuluh-puluh tahun tanpa ada batasan ya. Beda dengan di Taiwan. Kalau di Taiwan memang ada batasan, apalagi untuk yang formal itu hanya 12 tahun sampai 14 tahun saja. Nah, sih kita berharap semoga saja yang formal dan informal bisa sama-sama diperpanjang begitu guys ya. Nah, di sini juga ada beberapa teman-teman kita yang ikut berkomentar ya. Mereka juga bahagia, bergembira dengan kabar tersebut. Amin, semoga terwujud. Hore, amin. Aku bulan 12 mau habis kontrak 14 tahun. Pengennya nambah 1 tahun lagi, mudah-mudahan cepat diketok palu ya. Kita berdoa saja ya. Muko-muko ae mergo anakku si Cine rong lulus S2, si Cine arep SMA. Mudah-mudahan cepat disetujui ya, udah nggak sabar nunggu ketok palunya. Jadi banyak sekali sih teman-teman kita yang masih ingin bekerja di sini sampai batas waktu. Ya, mudah-mudahan bisa diperpanjang sampai 20 tahun begitu guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang kedua, semoga saja bermanfaat ya. Nah, itu saja berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.